People in Indonesia that live on stilted homes and live on rafts and so on. We looked at things like that, and we see a couple of different villages in the Way of Water that use an architecture that uses the local trees. Wait, tunggu dulu. Kamu baru saja mendengar sutradara film terlaris nomor 3 sepanjang masa mengakui sesuatu yang belum pernah dibahas siapapun di internet Indonesia. Suku Medcaina, suku Laut Navi yang menjadi jantung cerita Avatar The Way of Water, terinspirasi dari suku yang nyata, suku yang masih hidup, suku yang bisa kamu temui hari ini. Dan suku itu ada di Indonesia. Tapi ini bukan sekedar soal rumah panggung atau rumah rakit seperti yang Cameron sebut. Ini jauh lebih dalam. Ini soal cara bernapas, cara berdoa, dan cara mencintai laut. Hari ini kita akan melakukan perjalanan, bukan ke bioskop, tapi ke tempat nyata. Ke sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores. Ke suku yang telah menjadi laut itu sendiri selama ribuan tahun. Namanya Labuan Bajo. Populasi kurang dari 30.000 jiwa. Tidak ada bandara besar, tidak ada mall, tapi di bawah permukaannya ada salah satu ekosistem laut terkaya di planet ini. Tapi bagaimana sebuah suku dari ujung timur Indonesia bisa sampai ke meja produksi Hollywood? Ini bukan kebetulan. Cameron dikenal sebagai filmmaker yang terobsesi dengan riset. Untuk Titanic, dia menyelam ke bangkai kapal aslinya lebih dari 33 kali. Untuk Avatar 1, dia mempelajari etnobotani, linguistik, dan ekologi hutan hujan selama bertahun-tahun. Dan untuk Avatar 2 yang sekarang ini, dia mengirim tim riset khusus ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mempelajari komunitas maritim yang paling dekat dengan konsep Navi, suku yang benar-benar menjadikan laut sebagai identitas total mereka, bukan sekedar tempat tinggal. Cameron bukan tipe sutradara yang menulis fiksi dari khayalan semata. Setiap dunia yang dia ciptakan punya akar di realita yang konkret. Laut di Avatar 2 bukan laut fantasi. Ini adalah Coral Triangle, segitiga karang terkaya di planet ini yang membentang dari Indonesia, Malaysia, hingga Papua Nugini, dan Medcaina bukan suku fiksi. Mereka adalah komposit dari berbagai suku maritim Asia Tenggara dengan suku Bajo sebagai inspirasi terberatnya. Dan di atas permukaannya ada suku yang tanpa mereka tahu sudah menjadi inspirasi film seharga 2,3 miliar dolar. Mari kita mulai dari yang bisa kamu lihat dengan mata sendiri. Di Avatar 2, Cameron menghabiskan ratusan juta dolar untuk merender laut yang bercahaya di kegelapan. Warna biru kehijauan, partikel cahaya yang mengambang, dan makhluk yang berpendar. Di Labuan Bajo, setiap malam tanpa CGI, tanpa superkomputer, plankton bioluminesensi menyinari air laut menjadi persis warna itu. Para nelayan Bajo sudah tahu ini selama berabad-abad. Bagi mereka, laut yang bercahaya bukan keajaiban, itu adalah malam biasa bagi mereka. Labuan Bajo adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk berenang bersama manta ray. Bukan karena keberuntungan, tapi karena generasi demi generasi suku Bajo menjaga mereka. Pergi ke komunitas Bajo di sekitar Labuan Bajo dan Wakatobi, kamu akan melihat hal yang sama. Arsitekturnya identik, bukan karena Cameron meniru foto, tapi karena ini adalah solusi yang sama untuk masalah yang sama. Bagaimana caranya hidup di atas laut? Tapi kemiripannya tidak berhenti di visual. Perhatikan bagaimana Medcaina bernavigasi di laut. Mereka membaca arus, membaca bintang, dan membaca warna air.
Suku Bajo melakukan hal yang persis sama selama ribuan tahun. Mereka tidak menggunakan kompas atau GPS. Mereka menggunakan sistem pengetahuan yang disebut astronomi lokal, menghafal pola bintang, warna, cakrawala, dan gerakan awan sebagai panduan pelayaran. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari kakek ke cucu dan di atas perahu. Di Avatar 2, Loak belajar membaca laut dari Sirea dengan cara yang persis sama, observasi langsung, tanpa buku. Tapi, ini bukan hanya tentang pemandangan, ini tentang manusia. Suku Bajo atau orang laut, atau yang dunia sebut sebagai Sea Gypsies, adalah salah satu suku maritim tertua di planet ini. Mereka dipercaya berasal dari Kepulauan Sulu, bermigrasi menyusuri lautan selama ribuan tahun. Dan selama ribuan tahun itu, mereka tidak pernah memilih hidup di darat. Mereka tidak kehilangan laut karena bencana. Mereka memilih laut secara sadar, generasi demi generasi. Anak-anak Bajo belajar menyelam sebelum mereka benar-benar bisa berlari di tanah. Tapi nih, ada yang lebih menakjubkan dari itu. Ada penelitian ilmiah yang diterbitkan di jurnal Cell yang membuktikan bahwa tubuh orang Bajo sudah berevolusi secara biologis. Limpa mereka secara genetik lebih besar dari manusia pada umumnya. Limpa yang lebih besar berarti lebih banyak sel darah merah yang bisa dilepas saat menyelam. Artinya, lebih banyak oksigen, lebih lama di bawah air. Mereka bukan manusia biasa yang kebetulan tinggal di laut. Secara harfiah, mereka adalah manusia laut. Sekarang, bandingkan dengan Metkayina. Mereka punya ekor yang membantu berenang. Mereka menyelam tanpa alat bantu. Mereka berkomunikasi dengan makhluk laut secara batiniah. Cameron mengambil esensi suku Bajo, kemampuan biologis, spiritual, cara pandang mereka, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa alien. Dan ada satu ritual nih yang hampir tidak pernah dibicarakan di luar komunitas Bajo. Makbah Saud, upacara syukur dan izin kepada laut sebelum mereka pergi melaut. Mereka tidak pergi melaut tanpa meminta restu kepada roh laut, bukan karena tahayul, tapi karena mereka percaya bahwa laut adalah entitas hidup yang harus diperlakukan dengan hormat. Sekarang, mari kita kembali ke kutipan Cameron. Tapi kali ini kita baca lebih lambat, kata per kata. The sea people in Indonesia that live on stilted homes and live on rafts and so on. We looked at things like that. Ini bukan interpretasi yang dipaksakan. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah pengakuan langsung dari sang sutradara. James Cameron membuat film tentang suku laut yang berjuang mempertahankan rumah mereka dari pihak luar yang serakah. Film itu memenangkan Oscar. Film itu diputar di 4.000 bioskop di seluruh dunia. Film itu ditonton oleh 350 juta orang. Sementara inspirasi nyata dari film itu, suku Bajo masih berjuang mempertahankan hal yang sama hari ini dan sekarang. Di rolling credits Avatar The Way of Water, tidak ada nama suku Bajo, tidak ada nama Labuan Bajo, tidak ada acknowledgement kepada komunitas yang telah menginspirasi jantung dari film ini. Tapi kita di sini tidak untuk marah. Kita di sini untuk mengklaim apa yang memang milik kita. Karena sekarang, setelah Cameron sendiri mengatakannya, tidak ada yang bisa membantah ini lagi. Tapi, ada ironi yang sangat menyakitkan di balik semua ini. Di Avatar 2, Metkayina menghadapi ancaman. Pihak luar datang untuk mengeksploitasi laut mereka, untuk mengambil sumber dayanya. Komunitas yang hidup harmonis dengan alam selama ribuan tahun, tiba-tiba harus berjuang mempertahankan rumah mereka. Itulah konflik utama di film ini. Itulah yang membuat film ini begitu menarik untuk ditonton. Dan di dunia nyata,
suku Bajo menghadapi hal yang persis sama. Pembangunan pariwisata yang tidak terkontrol di Labuan Bajo telah mengancam ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan mereka selama berabad-abad. Banyak keluarga Bajo dipaksa untuk pindah ke darat, direlokasi oleh kebijakan yang tidak mempertimbangkan identitas budaya mereka. Penangkapan ikan ilegal merusak terumbu karang yang telah mereka jaga secara adat, tanpa peraturan tertulis, tanpa pengawas, hanya dengan rasa hormat yang diwariskan dari generasi ke generasi. James Cameron membuat film tentang suku laut yang berjuang mempertahankan rumah mereka dari pihak luar yang serakah. Film itu memenangkan Oscar. Film itu diputar di 4.000 bioskop di seluruh dunia. Film itu ditonton oleh 350 juta orang. Sementara inspirasi nyata dari film itu, suku Bajo masih berjuang mempertahankan hal yang sama hari ini dan sekarang, dengan sumber daya yang jauh lebih sedikit, tanpa kamera Hollywood, dan tanpa publisitas global. Hanya mereka dan juga laut mereka, dan harapan bahwa dunia suatu saat akan mendengar. Jadi ini yang ingin aku katakan. Avatar The Way of Water menghabiskan ratusan juta dolar untuk menciptakan dunia yang sudah ada. Dunia itu bernama Labuan Bajo. Penghuninya adalah suku Bajo. Dan sekarang, setelah Cameron sendiri mengkonfirmasinya dengan mulutnya sendiri, Indonesia punya kesempatan untuk mengklaim narasinya sendiri. Bukan dengan menunggu Hollywood mengakui kita, tapi dengan menunjukkan kepada dunia bahwa yang asli selalu lebih indah dari tiruannya. Pandora bukan planet fiksi. Pandora adalah